لنا والرضايا والسلام به والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب. Di awal kalimat disebut apa? Mubtada. Mari bilang lagi. Setiap isim yang di awal kalimat pasti mubtada. Nah, kalau alhamdulillah karena ada alif lam maka makrifat khusus. Paham? Oh, khusus. Kalau dia tidak makrifat berarti di sini misalnya hamdun. Hamdun dia nggak bisa jadi mubtada. Nggak bisa jadi mubtada. Alhamdulillah berarti di sini hamdun ini harus apa? Disandarkan kepada mudhof ilaih. Maka dibaca hamdulillah. Paham? Makanya apa nih? Kalau dia nakiroh dia harus apa? Diidopatkan hamdulillahi. Bermula pujian Allah, pujian untuk Allah. Di sini nanti ada apa? Ada huruf jar yang mahdzuf. Karena hamdun mudhof, Allahi mudhof ilaih. Asalnya hamdulillahi. Tuh, paham? Tapi kalau dia itu makrifat, maka otomatis dia jadi mubtada. Ini juga mubtada, cuman dia harus diapain? Dimudhofkan. Lillahi yaitu bagi Allah. Rabbil alamin yang jadi sifatnya siapa? Allah yang menguasai alam. Kita baca Rabbul alamin, boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah Rabbul alamin. Maka ada domir yang dibuang. Huwa Rabbul alamin. Dia siapa? Allah. Rabbul alamin yaitu menguasai seluruh alam. Rabbul mudhof, al-alami mudhof ilaih. Paham? Kita yuk, ya kan? Mazidahu akan tambahan nikmat Allah, ya kan? Wassallallahu, ya kan? Kita cari apa? Cari berkah aja dulu. Wassallallahu bermula. Wassallallahu dan sholawat Allah, ya kan? Ampunan Allah ala sayyidina di atas junjungan kita, ya kan? Muhammadin rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi bermula menuntut ilmu. Faridatun yaitu wajib. Faridatun jadi khobar dari kalimat tolabul. Nah, tolabul sama tuh. Nah, itu tadi kan sama tuh. Nih. Ya, sama tadi dengan kalimat hamdu. Nah, tolabul ini harus apa? Diidopatkan dengan apa? Al-ilmi. Oh, paham? Baru dia bisa jadi mubtada. Kalau tolabu doang tanpa ada mudhof ilaih dia nggak bisa jadi mubtada karena dia harus disandarkan. Kenapa? Isim nakiro kecuali dia isim mufrad. At-thalibu bermula, ya kan? Pencari maka di sini al ilma akan ilmu jadi apa? Jadi maf'ul bi. Jadi ngaji itu apa? Enak, indah. Yang mencari fihi pada jalan tersebut dari fihi padanya, ya kan? Dia mencari ilmu. Sahalallahu lahu. Sahalallah maka menggampangkan. Siapa yang menggampangkan? Allah lahu. Siapa lahu? Bagi penuntut ilmu. Tariqan akan sebuah jalan ilal jannati ke surga. Jadi kita mengaji kitab untuk ilmu, ya kan? Itu memudahkan kita menuju surga. Jadi menuju surga itu banyak cara, ya kan? Banyak menuju cara. Kita nuntut ilmu nih, kita beramal nggak bisa, ya kan? Ngapain nggak bisa? Udahlah ngaji, ya kan? Ngaji apa? Itu wajib, ya kan? Kalau pahala
Sedekah belum tentu wajib, sunnah. Sunnah juga tidak kalau dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, dia nggak tidak sunnah. Tapi kalau ngaji, cari ilmu itu wajib. Kita baca kitab wajib minimal. Kenapa kita baca kitab minimal? Ya kan? Mungkin dosa kita banyak pada saat kita ngaji, kita baca ini kitab, ya kan? Ya kan? Kali-kali aja, ya kan? Kalau Habib Zain, ya kan, Al-Habsi itu masuk surga, masa iya kita jadi berkah kagak masuk surga? Kita masuk surga. Nah, itu tujuannya. Itu tujuannya kita, niatnya apa? Tolabul ilmi, bahwa kita mencari ilmu, pada hakikatnya kita apa? Memudahkan kita masuk dalam surga, ya kan? Belum tentu. Sholat kita belum tentu, haji kita belum tentu, umroh kita belum tentu. Ternyata apa? Pas kita ngaji kitab, kita lihat, aduh, oh iya, satu huruf aja yang kita kaji, kata Sayyidina Ali, ya kan? Itu pahalanya apa? Lebih daripada kita menjadi budak, bayangin tuh. Ya kan? Sampai-sampai dulu apa? Kiai-kiai pada pergi kemana, ke Arab, kemana untuk ngaji. Nah, ngaji bisanya bagaimana? Bisanya bukan karena kita, tapi karena Allah. Jangan kita bilang, aku nggak bisa kayak ini, bohong. Kayak orang nyupir, ya paham nyupir? Orang awal-awal apa? Kagak bisa. Tapi pas biasa lama-lama bisa nggak? Bisa sama. Kalau kata orang nyupir aja katanya bisa, lu bego amat kan? Ya bagi lu yang bisa, paham nggak? Nah kalau bagi gue yang bisa, kata apa? Kayak orang haji. Kalau kata kita apa? Aku kagak bisa karena belum biasa. Tapi kalau udah biasa, alhamdulillah. Makanya tuh baca lagi apa tuh? Wasiatul Mustafa, kebet-kebet aja. Kebet-kebet. Jangan kita nggak kebet-kebet. Dan dulu apa? Ngalamin apa? Pada saat mulai mondok, ini bisa baca kitab. Ya kan? Akhirnya apa? Disuruh baca kitab Kifayatul Akhyar. Akhirnya alhamdulillah tuh, ya kan? Nah, kok bisa sendiri, ya kan? Kenapa? Karena kita yakin yang ngasih ilmu bukan kita, yang ngasih ilmu bukan guru, tapi adalah Allah. Jadi kita yakinin aja itu. Yang penting kita usaha. Kayak orang belajar mobil, paham? Belajar mobil kan sekali dua kali, ya enggak, nabrak dulu, ya enggak, cacat dulu, baru bisa. Nah, kelihatannya susah, tapi kelihatannya pegang, ya enggak, mudah. Paham tuh? Jadi salah satu yang memudahkan kita ke surga adalah mencari ilmu. Nah itu, ya kan? Juga itu mencari ilmu. Kita baca kitab, kita kebet, ya kan? Apa kita ada waktu, kita kebet aja. Jadi pertama kita kebet, oh ini kita baca walaupun kita nggak tahu artinya. Lama-lama apa? Akan terbiasa, Allah kasih apa? Yang namanya putu, pemahaman. Kalau udah dikasih putu, pemahaman, kun payakun, Allah akan jadi bisa. Gitu. Jadi apa? Jangan pesimis. Wabadu dan sesudahnya. Fahazihi maka bermula ini apa nih? Ini kitab. Masa ilunnya itu persoalan. Mukhtasaratun yang ringkes. Mimba di kutubi daripada sebagian kutubi kitab-kitab al-imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban umumnya. Jadi kata Habib Zain, ini kitab ini apa? Paling ringkas. Ini dia apa? Diringkas dari kitab karangan Imam Al-Ghazali. Makanya ini disebut dengan kitab trilogi Islam. Kenapa disebut trilogi Islam ini kitab masail? Karena yang pertama bicara akidah, yang kedua bicara apa? Syariat, yang ketiga bicara tasawuf. Makanya dikenal ini apa kitab trilogi Islam, yaitu kitab apa? Masail yang disarahkan oleh Syekh Al-Imam Nawawi dengan kitab namanya Bahjatul Wasail, disebut dengan kitab trilogi Islam. Paham trilogi Islam? Jadi trilogi Islam yang pertama bicara akidah, tauhid, yang kedua bicara syariat, masalah sholat, zakat semua, yang ketiga bicara tasawuf, bicara akhlak. Jadi Islam itu apa? Ada 3 pondasi itu, paham? Yang dikarang oleh Habib Zain apa? Al-Habsi. Kitab tersebut adalah pengambilan dari kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali.
Ya kan? Al-Ghazali. Man arafaha, barang siapa mengetahui, paham, mengetahui akan kitab ini, wa amila, dan dia melaksanakan biha dengan kitab ini. Kata siapa nih? Habib Zain. Barang siapa yang tahu nih kitab ini terus ngamalin, narju, maka aku berharap, bayangin tuh, Habib Zain berharap, berdoa, minallahi, dari Allah, ayakuna, akan bahwasanya yang apa tuh, yang ngaji kitab ini, doain kita yang ngaji kitab ini, min ahlil ilmi, daripada orang-orang yang menuntut ilmu, didoain kita. Mudah-mudahan yang baca kitab ini yang termasuk daripada orang-orang yang berilmu. Berarti kita dikumpulin oleh Allah di surga itu dengan ahlul ilmu. Kenapa? Karena kita didoakan oleh Habib Zain Al-Habsyi, ya kan? Barang siapa yang baca kitab ini kemudian dia amal ini, bukan disuruh jadi ustaz, bukan, ya kan? Bukan disuruh jadi kiai, tapi dia amalin apa yang ada di dalam kitab ini, dia lakukan. Kata Habib Zain, narju minallah, aku berharap kepada Allah bahwasanya ini yang baca kitab ini min ahlil ilmi, daripada orang yang ahli ilmu, zahiran, secara nyata, wa batinan, dan secara batin. Bayangin tuh, secara zahir kita udah didoain apa? Ahli ilmu, secara batin udah kita didoain sebagai ahli ilmu. Wabillahi taufiq. Ingat lagi nih, ya kan? Kemarin belajar. Ingat lagi nih. Yuk. Nih. Ya kan? Zaidun fit baik dari, ya kan? Bermula Zaid, yaitu di rumah. Bener nggak Zaid ada di rumah? Hah? Benar. Hah? Bener nggak? Benar. Nah, berarti ngaji ulang lagi. Hah? Belum. Ini belum mungkin Zaid ada di dalam rumah. Kemungkinan Zaid ada, kemungkinan tidak, masih mungkin. Benar nggak yuk? Ngaji kemarin. Tapi kalau kita dahulukan ini huruf jar, fi, ya, fidar, Zaidun, yaitu di dalam rumah, bermula Zaid, pasti nggak? Lah kan kita nunjuk di dalam rumah Zaid tuh. Tapi kalau kita bilang Zaid di dalam rumah, belum tentu. Tapi kalau ini kita dahulukan, pasti Zaid ada di dalam rumah. Kayak ini, billahi, atau fiku, yaitu dengan Allah, ya kan, dengan pertolongan Allah, bermula taufik. Benar-benar nggak kita dapat taufik? Benar, karenanya jarul majrul didahulukan daripada khobar, didahulukan dari mubtada. Berarti di sini ini benar-benar Allah Pak memberikan taufik. Billahi taufiki wal hidayah, nggak ada at-taufiki wal hidayah, nggak ada. At-taufiku billah, nggak. Tapi kita yakin billahi taufik, berarti di sini Allah benar-benar apa? Memberikan hidayah. Kenapa? Karena khobarnya diapain? Didahulukan, jarul majrulnya didahulukan, sehingga disitulah manfaatnya daripada tahasus. Paham? Paham yuk? Ada catatannya kemarin? Hah? Ya, ini nggak dicatat, nggak dibaca. Baca nggak? Hah? Yang catat wagatina wabillahi taufik, baknya huruf jar, Allahi majrur dengan ba, maka jumlah jar majrur fi mahali rofin jadi apa? Khobar muqaddam, atau fiku jadi mubtada muakhir. Kenapa ini pengarang kitab ini mengatakan didahulukan khobar daripada mubtadanya? Karena beliau menginginkan bahwa kita yang baca kitab ini benar-benar mendapatkan apa? Mendapatkan taufik dari Allah. Pengarang kita nggak mengatakan al-taufiqu billah, bermula taufik dengan Allah, tidak. Tapi pengarang kita mengatakan billahi taufiqu, dengan Allah, dengan sebab Allah kita mendapatkan
taufik. Paham dong? Jadi baknya di situ lisababiyah. Jadi ntar lihat di Google, di blog, ya kan, ada kalimat Bismillah ikromnya. Nanti diapalin, bisa dipertanya. Ya Allah wa'alam. Bismillah asrul al-fatihah.